Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita bisa kembali lagi duduk di dalam majlis yang mulia insya Allah, yaitu majlis ilmu, majlis mudzakarah, majlis di mana kita duduk bersama-sama untuk mempelajari, untuk mengulang-ulang, bermudzakarah mengenai tentang ilmu agama gitu. Jadi saya di sini juga belajar menyampaikan ilmu, ya. Kemudian kita juga sama-sama mendengarkan ilmu. Jadi kalau ada mungkin kekurangan atau mungkin terlalu ada yang berlebihan, misalnya kita sama-sama untuk saling mengingatkan, dan semoga apa yang kita sudah ketahui kita bisa mengamalkannya. Lebih-lebih lagi kita bisa menyampaikannya kepada saudara-saudara kita, insya Allah. Gitu. Salawat dan salam kita aturkan, sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ya, di pagi hari ini seperti biasa kita kembali dengan kajian kita dengan kitab Fathul Qorib, ya. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas masih dalam bab sholat. Nah, sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita membahas syarat-syarat sebelum sholat. Sekarang insya Allah kita akan membahas fi arkanis sholat, rukun-rukun di dalam sholat. Apa sih perbedaannya syarat-syarat di dalam sholat dan rukun-rukunnya? Kalau syarat itu harus dikerjakan, harus ada sebelum kita mengerjakan sholat. Contohnya seperti wudhu. Maka sebelum sholat harus dipenuhi dulu. Wudhu dulu, kemudian menutup aurat misalnya, kemudian menghadap kiblat, itu namanya syarat-syarat sholat. Tapi kalau rukun di dalam sholat, itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam pekerjaan itu, di dalam sholat itu sendiri. Seperti nanti kita akan bahas, ada baca Fatihah, ada ruku, ada sujud, itu termasuk rukun-rukun di dalam sholat. Kalau ya, kita sebelum memulai, saya akan bacakan dulu, yaitu matan takrib di dalam kitab ini, Fathul Qorib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa arkanus sholati thamaniyata asyara ruknan. An-niyatu wal qiyamu ma'al qudrah wa takbiratul ihram wa qiraatul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. War ruku'u wat tuma'ninatu fihi war raf'u wal i'tidalu wat tuma'ninatu fihi was sujudu wat tuma'ninatu fihi wal julusu baina sajadataini wat tuma'ninatu fihi wal julusul akhiru wat tasyahhudu fihi was salatu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi wat taslimatul ula wa niyatul khuruji minas sholati wa tartibul arkani ala ma dzakarnahu
Nah, habis itu. Jadi rukun-rukun di dalam sholat ini jumlahnya ada 18. Ini di dalam kitab Takrib ya, Fathul Qorib. Nanti di dalam kitab Fathul Mu'in beda lagi. Di sana disebutkan bisa 13. Ya. Kenapa? Karena sebetulnya sama. Sebetulnya itu sama jumlahnya, cuma cara menghitungnya itu beda. Kalau di sini ditambahkan menjadi 18 karena tumakninah dijadikan satu-satu, dihitung satu-satu. Tetapi kalau di kitab yang lain seperti Fathul Mu'in itu tumakninah dijadikan satu, yang 4 itu dijadikan dihitung satu. Nah, itu jadi walaupun ada yang mengatakan 18 itu ya juga betul. Ada yang berbeda juga betul. Intinya ya sama tapi dalam menghitungnya tuh berbeda. Teksnya tuh berbeda. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun-rukun di dalam sholat ada 18. Ada 18 rukun. Yang pertama yaitu niat. Ya, niat. Apa itu niat? Qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Yaitu menyengaja sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Menyengaja sesuatu, kita menyengaja sholat nih. Berbarengan dengan kita mulai sholat. Jadi niat itu pas lagi awal kita mau mulai pekerjaan itu. Nggak boleh belum niat, belum apa langsung masuk, tentunya pas lagi sujud usolli fardhu maghribi misalnya. Jangan. Nggak boleh itu di pertengahan. Ya. Namanya niat itu qasdus syai'i muqtaronan bi fi'li. Menyengaja sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Nah, dalam fikih ini memang ada biasanya pengecualian. Nggak semua harus bareng pas pekerjaan itu niatnya, nggak semua. Contohnya apa coba? Contohnya itu puasa. Betul ya? Puasa itu niatnya kapan kita? Nah, niatnya itu kan biasanya habis tarawih, habis isya itu boleh. Niat dari situ sampai terakhir itu adalah ketika subuh itu. Tuh. Maka puasa ini niatnya boleh didahulukan. Niat dulu isya itu. Kan nawaitu somahudin, saya niat puasa untuk besok hari, padahal puasanya besok kan, tapi niatnya sekarang itu misalnya, itu boleh pengecualian itu. Bahkan kalau yang nggak boleh malah ketika sudah puasa, udah subuh, misalnya dia lupa nih, nggak niat sama sekali di malam hari, kemudian jam 9 dia niat puasa, nggak sah itu. Kalau niat puasa Ramadan ya, itu tidak boleh. Kecuali niat puasa sunnah, belum makan apa-apa, maka boleh dia niat di waktu sebelum zuhur biasanya itu ya. Gitu. Tapi kalau puasa ini pengecualian boleh niat sebelum pekerjaan itu sendiri. Tuh, paham ya? Ada lagi contoh yang lain misalnya, yaitu zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah wajibnya kapan? Wajibnya itu ketika pas sudah akhir Ramadan itu. Pas akhir Ramadan sampai terakhir itu kapan? Terbenamnya matahari di tanggal 1 Syawal. Gitu. Tetapi kita biasanya bayarnya kapan? Zakat fitrah. Oh, bahkan pertengahan, bahkan ada yang awal itu. Boleh mendahulukan zakat fitrah ya di awal Ramadan atau di pertengahan atau menjelang akhir boleh, padahal kewajibannya nanti ya itu boleh didahulukan. Ada beberapa pengecualian dalam niat ini, tapi umumnya itu muqtaronan bi fi'li, berbarengan dengan pekerjaannya. Seperti wudu harus berbarengan ketika pertama kali air terkena wajah kita, niat di situ pertama kali.
Ketika sholat juga, ketika takbiratul ihram, kita niat di situ. Saya niat sholat zuhur lillahi ta'ala. Itu di situ niatnya. Dan wa mahalluha al-qalb. Tempatnya niat itu di dalam hati, kita ucapkan supaya menguatkan niat kita supaya lebih mantap, lebih yakin. Itu ya. Dan apa sih yang harus kita niatkan ketika kita sholat? Yang pertama adalah fardunya. Niatnya niat sholat apa nih? Sholat fardu atau sholat sunnah? Kalau sholat fardu maka disebutkan fardunya. Usolli fardu. Nah, itu fardu harus disebutkan itu. Kemudian wa ta'yinuha, menentukan sholatnya sholat apa. Misalnya sholat subuh atau zuhur, maka harus usolli fardu subhi, itu harus. Itu minimal itu 3. Usolinya diucapkan, usolinya diniatkan, kemudian fardonya juga, kemudian ditentukan sholat apa. Itu 3 itu harus di dalam hati kita. Kemudian diucapkan sebagai penguat ya. Usolli fardu subhi. Udah cukup. Itu sebetulnya udah cukup. Yang setelahnya sholli fardu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati, adaan, makmuman atau imaman, itu sunnah semua. Boleh diucapkan ataupun ditinggalkan, boleh, nggak apa-apa. Gitu. Ini biar tahu ya, kita mengulang-ulang. Ataupun sholat sunnah juga minimal disebutkan usolli sunnatat duha atau sunnatat tahajudi, itu disebutkan. Setelahnya itu tidak perlu diniatkan, nggak apa-apa. Gitu. Paham ya, insyaallah ya. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu ketika sholat itu. Berdiri normal ya, berdirinya itu ya, berdiri tegak bagi yang mampu. Kalau bagi orang yang tidak mampu, maka duduk sebagaimana apapun yang dia bisa. Dia bisanya duduk sila misalnya, silahkan. Atau duduknya mungkin kakinya lagi kena seleo atau kecelakaan, nggak bisa menengkuk, luruskan, nggak apa-apa. Tapi kalau memang yang kita afdol, yang diutamakan adalah duduknya duduk iftirosh. Iftirosh itu duduk ketika sama seperti duduk di tasyahud awal. Tasyahud awal itu namanya duduk iftirosh. Kalau tasyahud akhir sebelum salam itu namanya tasyahud duduk tawaruk namanya. Kalau sebelum salam itu yang kaki kirinya nongol itu namanya duduk tawaruk gitu. Nanti ada duduk sila namanya duduk tarobu, ada lagi itu macam-macam tuh. Tapi yang paling afdol itu adalah duduk iftirosh. Kalau dia bisa. Tapi kalau memang nggak bisa ya, sebagaimana yang dia mampu lah. Yang penting kan sholat gitu. Yang penting kan dia mengerjakan sholat gitu. Jangan sampai meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Walaupun sampai dia bisanya mengedip mata pun ngedip mata. Sampai udah nggak bisa ngedip mata baru udah nggak ada kewajiban gitu ya. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbir memulai sholat ya, dengan mengucapkan apa? Allahu Akbar. Itu ucapan khusus ketika takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Kalau yang lain kan mungkin namanya takbiratul qiyam, ada ketika bangun dari sujud mau berdiri namanya takbiratul qiyam, yang lain. Tapi khusus yang awal ini namanya takbiratul ihram. Karena ini dijelaskan di Fathul Mu'in ya, ada di syarahnya ya ana tuh. Ketika seseorang mengucapkan takbiratul ihram, maka seketika itu baginya sesuatu yang sebelum sholat itu halal, maka ketika sudah mulai sholat haram baginya. Contohnya, ketika sebelum sholat halal makan nggak? Halal. Boleh makan, boleh minum nggak? Boleh.
Tapi ketika sholat mulai ihram, takbiratul ihram, haram. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Sebelum sholat boleh nggak untuk berduaan bersama aliyah istri misalnya? Boleh nggak? Boleh. Bersenang-senang tuh boleh. Tapi ketika sudah masuk sholat, sudah takbiratul ihram, maka nggak boleh. Nyentuh bisa jelas batal udah. Nggak boleh. Sesuatu yang tadinya halal menjadi haram. Itulah namanya takbiratul ihram. Tuh. Dan lafadznya tadi itu khusus, nggak boleh dibalik. Yang tadinya Allahu Akbar jadi Akbarullah tuh nggak boleh. Atau Ar-Rahmanu Akbar itu nggak boleh. Dijelaskan di syarahnya di sini. Dan ketika takbiratul ihram, disinilah tempat niatnya. Jadi niatnya itu memang di dalam hati kita sudah niatkan. Kemudian ketika mengucapkan takbir, Allah. Ketika lafaz A dalam Allah itu baru mulai niatnya di situ. Allahu Akbar. Sampai ro terakhir itu. Itu tempat niat di dalam sholat. Jadi kita bisa memulai dari pertama lafaz A, Allah, sampai terakhir huruf ro. Itu tempat niat. Setelah itu niat nggak sah kalau setelah itu. Contohnya kita baru niat, nggak boleh. Kita harus di antara itu. Antara lafaz Allah sampai ro terakhir Allahu Akbar, itu situ tempatnya. Nah itu ya, namanya takbiratul ihram. Kemudian boleh nggak? Di sini disebutkan waman ajiza anin nutqi biha bil arabiyyah tarjama anha bi ayyi lughatin syaa. Kalau ada orang yang nggak bisa takbiratul ihram dengan bahasa Arab, boleh nggak dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa terjemah yang lain? Kalau takbiratul ihram boleh. Karena takbiratul ihram belum masuk sholat. Tapi kalau takbir yang setelah takbiratul ihram, mau ruku misalnya, Allah Maha Besar, ya itu salah. Itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau takbiratul ihram boleh pakai bahasa mana saja. Tarjama anha bi ayyi lughatin syaa. Boleh pakai bahasa apa saja. Tapi kalau udah masuk di dalam sholat, nggak boleh satu lafaz pun pakai bahasa ajam, pakai bahasa yang lain itu nggak boleh. Harus pakai bahasa Arab, gitu ya. Nanti akan dijelaskan setelahnya nih, ada Al-Fatihah nih bagi orang yang nggak mampu ya. Kemudian lanjut, rukun yang keempat adalah qiraatul Fatihati, membaca Fatihah. Ini sangat penting ini ya. Au badluha, atau penggantinya Fatihah, liman lam yahfazha, bagi orang yang tidak menghafal, belum hafal. Misalnya ada orang baru masuk Islam atau dia baru mengenal Islam, itu dia nggak hafal Al-Fatihah nih, gimana nih? Gitu. Maka dia harus bagaimana cara untuk mengganti Al-Fatihahnya? Maka dijelaskan di sini. Baik sholat sunnah maupun fardu itu wajib membaca Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dari Fatihah. Karena ada dalam mazhab yang lain, mazhab Hanafi termasuk ya, itu bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk dari Al-Fatihah. Terus sama-sama 7 ayat, tetapi satu ayatnya diambil dari lafadz yang siratal ladzina an'amta alaihim, satu ayat. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, satu ayat. Sama-sama 7 ayat, cuma beda pengambilannya itu. Nah, kalau seseorang dalam membaca Fatihah kurang dalam satu huruf pun, satu huruf ketinggalan, ataupun tasydidnya ada yang kurang. Contoh lafadznya itu biasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasanya tasydid iya sering dihilangkan. Nah, itu bisa menjadikan Fatihahnya itu tidak sah. Kalau kurang, nggak ada tasydidnya. Gitu. Maka penting tuh, kita harus jangan malu-malu, jangan merasa minder kalau pengen membetulkan Fatihah.
kepada siapapun yang misalnya lebih ahli, lebih memahami, kita sebisa mungkin tolong simakkan, dengarkan Fatihah saya. Kalau ada salah, dibetulkan. Saya juga senang kalau misalnya ada guru, ada teman yang mengoreksi bacaan kita semua, bacaan saya itu. Supaya Fatihah kita semakin hari, semakin lama, semakin bagus. Gitu. Insya Allah ya, niatkan itu. Atau mengganti harfan minha biharfin. Ada mengganti huruf Fatihah dengan huruf yang lain. Contohnya misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diubah jadi Rabbil Alamin misalnya. Kan bahaya. Bahaya kenapa? Rabbil Alamin, kita memuji kepada Rabb semesta alam. Pakai ain. Tapi kalau Rabbil Alamin apa? Rabb yang alamin, yang pedih. Alamin kan pedih, azabun alim tuh alim. Itu bisa artinya bisa beda gitu. Kemudian kewajiban dalam baca Fatihah juga adalah tertib. Tertib sesuai dengan nazomnya, nggak boleh. Yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Iyyaka na'budu wa itu nggak boleh. Harus tertib sesuai dengan urutannya. Kemudian juga tambahan di dalam baca Fatihah itu harus didengarkan oleh diri kita, gitu. Jadi nggak boleh cuma bergerak bibirnya tanpa ada suara. Minimal kedengaran oleh diri sendiri, ya, oleh telinga diri sendiri kita. Nggak boleh nggak boleh cuma bergerak aja. Harus kita tahulah apa yang kita lafadzkan gitu. Balik cuma diam dalam hati. Oh, gimana itu? Saya juga kadang bingung itu sama ada orang yang cara baca Fatihah seperti itu. Ya. Kalau selain Fatihah monggo lah. Misalnya dia dalam sujud, diam aja mungkin zikirnya dalam hati ya bisa lah, sah-sah aja sih. Karena zikir dalam sujud kan sunnah. Tapi kalau Fatihah itu harus diperdengarkan oleh diri kita sendiri minimal itu. Kemudian juga syaratnya adalah tidak boleh terputus Fatihah kita baca. Tuh. Contohnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Haji, alhamdulillah. Mana ada yang jawab? Ya alhamdulillah lagi. Itu bisa batal ininya, batal Fatihahnya ya, batal Fatihahnya. Karena kita mengucapkan alhamdulillah pakai bahasa Arab. Itu batal Fatihahnya, tapi harus mengulangi Fatihah dari awal lagi. Itu. Kecuali sesuatu yang memutus itu adalah demi kemaslahatan sholat. Contohnya lagi baca, biasanya tuh ihdinas siratal mustaqim. Kita sama-sama baca Fatihah bareng sama imam misalnya. Ternyata imamnya sudah waladdallin, kita masih iyyaka na'budu, belum selesai. Maka kita boleh mengucapkan amin bersama-sama. Kemudian Fatihah kita tetap boleh, tetap sah, tetap bisa dilanjutkan. Karena kita membaca aminnya itu karena kemaslahatan di dalam sholat. Jadi boleh. Kalau demi kemaslahatan di dalam sholat gitu. Kata minil ma'mumi fi athna'is sholah, itu boleh. Kemudian juga mana tadi ya? Biqadri tanafus. Dia harus bersambung, tidak boleh terputus kecuali sekedar hanya untuk bernafas tadi. Jadi berhentinya kita membaca Fatihah karena nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak boleh. Nyantai dulu lah. Imamnya lagi ngapain? Lama kali baca suratnya ini. Gitu. Jangan. Jadi harus terus bersinambungan. Gitu. Nah, kemudian ini nih bagi orang yang jahil atau tidak mengetahui, tidak hafal Al-Fatihah. Wa man jahila al-Fatihata wa ta'adzurat alaihi li'adami muallim masalan wa ahsana ghairaha minal Qur'an wajaba alaihi sab'a ayat. Kalau misalnya dia enggak hafal Al-Fatihah. Misalnya dia dulunya non muslim misalnya,
belum hafal ketika masuk Islam, tapi dia dulu waktu non-muslim dia sering tuh dengerin pengajian, dengerin anak-anak ngaji di musolanya, baca surat Al-Ikhlas misalnya, sama Al-Falaq misalnya, dia hafal itu. Maka udah Al-Fatihahnya dia ganti wajib dengan ayat yang lain. Karena dia nggak hafal Al-Fatihah, dia baca surat yang lain sebagai pengganti dari Al-Fatihah. Gitu. Bihaitsu la yanqusu an hurufiha, sampai tidak ada yang kurang dari huruf Al-Fatihah. Misalnya dalam Al-Fatihah itu berapa ayat? Berapa huruf dalam Al-Fatihah dijumlahkan, maka kita ngambil ayat yang lain sesuai dengan kadar Al-Fatihah. Itu. Nggak boleh kurang dari huruf yang semisal Al-Fatihah itu. Kemudian fa'ilam yuhsin Qur'anan wala dzikran waqafa qadarul Fatihah. Terakhir, kalau ada orang nggak hafal Al-Fatihah, nggak hafal ayat-ayat sedikit pun dalam Al-Qur'an, nggak hafal zikir-zikir dalam sholat, maka waqafa, dia cukup berdiri saja, berdiri diam qadarul Fatihah selama lamanya seperti orang baca Al-Fatihah. Umumnya orang baca Fatihah misalnya 2 menit atau 1 menit, nah, dia berdirinya 1 menit gitu. Itu ya. Sampai sini paham semua? Ada pertanyaan mungkin ya? Ini baru kita bahas 4 rukun. Tapi sudah lumayan panjang ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu masalah rukun di dalam sholat ini, khususnya yang niat, berdiri, takbir sama baca Fatihah. Ini memang rukun yang penting ya, yang sangat penting, yang harus upaya dalam khususnya baca Al-Fatihah itu betul. Karena Al-Fatihah kalau tidak sah, tidak betul, maka tidak ada sholat baginya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dalam Imam Syafi'i mengatakan la sholata la sihhata. Tidak sah sholatnya orang yang di dalam sholat tidak baca Fatihah. Itu menurut Imam Syafi'i, makanya wajib mazhab Syafi'i baca Fatihah. Kalau mazhab yang lain, mazhab Hanafi, la sholata liman lam yaqra, artinya la tidak sempurna. La kamala, tidak sempurna seseorang yang di dalam sholat tidak baca Fatihah. Tetap sah, cuma nggak sempurna kalau nggak baca Fatihah. Contohnya dalam mazhab Hanafi itu ketika jadi makmum nggak wajib baca Fatihah. Kecuali dia sholat sendiri misalnya, itu beda lagi. Tapi kalau mazhab Syafi'i, mau jadi imam, mau jadi makmum, mau sholat sendiri, itu wajib baginya baca Fatihah. Kecuali nanti ada masalah-masalah makmum masbuk dan lain sebagainya, itu problem nanti insyaallah ada. Cukup? Tidak ada lagi? Silakan. Mas Iqbal, luar biasa ini. Kalau saya bertanya, kalau kita jadi makmum nih, baca Al-Fatihahnya tuh pas imam baca surat pendek atau ini? Atau ketika bareng, ya. Bareng imam itu. Betul. Ini ada dua versinya, ya. Dua versi itu. Betul. Sebetulnya dalam mazhab Syafi'i itu boleh dua-duanya. Boleh bareng baca Fatihah sama imam, boleh juga setelahnya. Cuma yang sering dipakai, sering digunakan, ya, banyak yang memilih setelah imam baca Fatihah. Kenapa? Karena ketika imam baca Fatihah, kita sebagai makmum wajib mendengarkan qiraah bacanya imam. Kemudian setelah imamnya baca, setelah selesai Al-Fatihah, biasanya itu ada jeda. Biasanya itu memang disunahkan supaya jeda sampai sekiranya makmum itu baca Fatihah lah, dapat lah. Gitu. Dari itu, kemudian baru kita baca Fatihah. Setelah amin, kita baca Fatihah sampai selesai. Baru setelah selesai Al-Fatihah, kita paling bagus adalah mendengarkan imam lagi. Gitu. Jadi hukumnya sunnah ya, mendengarkan bacaan imam itu. Fadilahnya itu ada. Maka karena fadilahnya dengan mendengarkan bacaan imam itu ada, maka kita lebih mendahulukan mendengarkan imam baca Fatihah. Kemudian setelah selesai kita membaca Fatihah. Kemudian setelah kita selesai baca Fatihah, baru kita dengarkan lagi sampai selesai ruku. Itu yang
dipilih biasanya gitu. Kalau yang mau baca bareng imam, silahkan. Bareng baca imam, nanti ketika surat tinggal nyimak lagi imam. Monggo silahkan, itu bagus. Dua-duanya boleh deh. Makan. Insyaallah ya, gitu ya. Ada mungkin selanjutnya? Bisa lanjut? Saya belum melihat jam ini. Nanti kasih tahu ya. Wal khamis, yang kelima. Ini ada 18 ini. Tapi insya Allah yang selanjutnya nggak terlalu panjang. Yang kelima adalah ruku'. Ruku'. Ini rukun. Wa aqallu fardhihi liqaimin qadirin 'alal ruku'i mu'tadil khilqah salimi yadayhi wa rukbatayhi. Bagi orang yang normal, standar umumnya orang adalah paling sedikitnya ruku, dianggap itu suatu ruku adalah ayyan hadiya bi ghairin khinasin qadra bulughi rahataihi rukbataihi. Jadi membungkuk ya, membungkuk sekadar sampainya tangan, kedua tangan ini sampai lutut. Jadi orang normal, tangannya juga normal, nggak panjang juga, ya normal lah, tingginya orang juga normal. Itu sekiranya tangannya tuh kena, seandainya tangannya ditaruh itu kena sini. Ya kalau berarti sini kan kena nih, ini kena. Berarti udah cukup ini, walaupun belum sempurna tapi sudah dianggap ruku sudah. Sini ya, bukan bawah sini ya, sini. Itu minimal kalau tangannya diulurkan ke lutut itu kena. Walaupun menyentuh atau memegang lutut enggak wajib. Tapi sekiranya kita dianggap sedikitnya ruku, dianggapnya ruku paling sedikit adalah sekiranya kita membungkuk, kemudian ketika tangannya mau diulurkan itu sampai. Nah, maksudnya ini. Maka walaupun belum turun banget, maka sudah dianggap ruku karena sudah sekiranya tangannya ke lutut sudah sampai, itu minimalnya. Kalau yang sempurna ada di sini. Yang sempurnanya ruku. Nah, sini wa akmalur ruku'i taswiyatur raqi'i dhahrahu wa unukahu bihaitsu yasirani kasaffu hatin wahidatin. Nah, sempurnanya ruku adalah taswiyah antara punggung dengan unuk ya sini ya, kepala ya, antara leher ke kepala itu satu sejajar. Sejajar seperti apa? Sof hatin wahid, papan satu papan tuh. Jadi lurus gitu. Bisa nggak nih? Kalau biasanya kalau orang yang agak berisi ya, atau apalagi yang belum susah olahraga ini. Itu susah sih biasanya. Susah. Karena perlu latihan sebetulnya. Kadang saya pernah diajari tuh cara supaya lurus itu salah satunya perutnya ini harus diatur. Kita perutnya tarik ya, tahan napas untuk sementara supaya apa? Lurus antara ini. Saya juga udah lama nggak praktek. Jadi supaya gimana di sini? Supaya ruku antara lebarnya segini. Supaya antara sini lurus kalau di tulangnya. Ya, sejajar. Karena kebanyakan orang tuh ininya tuh lebih tinggi. Gini kebanyakan. Enggak. Nah, misalnya gini. Susah. Lurus belum nih, wallahu alam nih. Tapi sudah sah. Kalau masalah sempurna ya kita usahakan sebisanya. Ada yang mengatakan caranya tuh perutnya ditarik supaya enggak terlalu berat lah. Itu ada. Wa nasbu saqihi wa akhdhu rukbatihi biyadihi. Kemudian setelah lurus ini betis dan paha ditegakkan. Enggak boleh gini. Walaupun ini lurus ya. Harus ditegakkan nih. Tegak gitu ya. Ditegakkan, kemudian kedua telapak tangan ditempelkan ke lutut. Jadi lebih sempurna gitu. Kalau misalkan lebih ke sini gimana? Ya, boleh-boleh aja. Cuma ya itu mungkin pegel kali ya. Gitu. Ya sah-sah aja kayak tadi. Sedikitnya ruku adalah dia sekiranya tangan sampai ke lutut ya. Sah-sah aja. Cuma kan kita ngambil yang sempurna. Paling semakin bagus, semakin pahalanya semakin bagus, semakin tinggi gitu.
Itu ya, taswiyatur raki', orang yang ruku itu punggungnya dan kepalanya ya sejajar seperti papan. Wasadis at-tuma'ninah fihi. Yang keenam adalah tuma'ninah dalam ruku. Itu. Tuma'ninah di dalam ruku. Kemudian biasanya kita juga sunnah membaca zikir. Zikirnya itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu sunnah aja. Boleh biasanya diucapkan 3 kali. Ya, minimal sekali lah kalau yang dianggap pahala. Kalau yang lebih panjang ada 11 kali. Tapi ya monggo kalau mau sholat munfarid sendiri. Kalau ketika jadi imam ya jangan coba-cobalah. Baca setiap zikir 11 kali, belum lagi panjangnya bacaannya itu ya. Ada bab imam tuh ada tuh. Tentang apa namanya? Imam yang afdol tuh bagaimana tuh ada. Kemudian yang ketujuh adalah ar-raf'u wal i'tidal, yaitu bangkit dari ruku, yaitu i'tidal kalau kita sebut ya. Bangkit dari ruku namanya i'tidal. Nah, di sini i'tidal ini kembali kepada posisi di mana dia sebelum ruku. Ada yang mengatakan berarti kembalinya dengan seperti setelah ruku, berarti kembalinya seperti ini, kembali ke sebelum ruku. Tapi ada juga ya yang biasa kita amalkan biasa. Gitu. Yang penting jangan sampai lebih dari 3 kali gerakan. Misalnya sami Allahu liman hamidah. Nah, ini sampai 3 gerakan ini. Maka bisa membatalkan sholat. Diam. Nah, dengan cara seperti ini juga boleh. Supaya diam di tangan. 3 kali gerakan berturut-turut bisa membatalkan sholat. Dan sering juga dikerjakan ketika orang ingin berjalan ketika ada soft yang kosong. Biasanya misalnya ada yang batal, cara jalannya, nah 3 kali gerakan nih, udah bisa batal nanti. Caranya gimana? Bisa dengan cara 1, 2 gitu. Jangan 1, 2, 3. Ini bingung. Belum sejajar udah 3 ini. Nah, repot itu. Ulama mengatakan ada yang cara ini dianggap 1. Ada juga yang menganggap 2 tapi tetap sah, tetap bisa. Tidak 3 kali berturut-turut. Caranya seperti itu kalau mengisi soft yang kosong. Kemudian ada bacaannya juga ya, zikirnya ya. Rabbana lakal hamdu mil'us sama boleh, mil'as sama juga boleh. Dalam hadis malah mil'a ada. Mil'us samawati wal ard wa bil umma syi'ta min syai'in ba'du. Itu boleh. Itu ada ceritanya kenapa ketika kita bangun dari ruku bacanya sami Allah, bukan takbir Allahu akbar. Ada saya baca dalam kitab pernah baca itu, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu ingin pergi ke masjid, namun ketika perjalanan ke masjid ada seorang orang tua yang berjalannya itu lambat, susah. Namun Sayyidina Abu Bakar ini tidak berani mendahulunya. Ihtiram karena menghormati ya. Sehingga menunggu bapak itu lewat baru Sayyidina Abu Bakar masuk. Sampai lama ketika Nabi sedang mengimami, ketika ruku itu ditahan sama malaikat. Jangan bangkit dulu dari ruku. Ternyata Sayyidina Abu Bakar memang sebetulnya mau mengejar Nabi, cuma karena menunggu orang tua tadi. Menunggu supaya melewati orang tua. Setelah orang tuanya sudah lewat, Sayyidina Abu Bakar masuk ke sholat. Ketika itu Nabi sedang masih ruku. Maka Sayyidina Abu Bakar mengucap, alhamdulillah, masih dapat 1 rakaat. Gitu. Masih mendapatkan rakaatnya. Ketika itu Allah mendengarkan. Sami Allahu liman hamidah. Nabi ditahan sampai Sayyidina Abu Bakar masuk, baru dilepas. Sami Allah mendengarkan liman hamidah kepada orang yang memujinya. Yaitu Sayyidina Abu Bakar mengucapkan alhamdulillah. Itu luar biasa ini, setiap lafaz yang diucapkan dalam sholat itu luar biasa. Banyak sekali mujahadah pengorbanan orang-orang.
Tapi mengucapkan takbir juga boleh-boleh saja. Boleh-boleh aja. Asing. Ya. Pernah sih, saya juga keceplosan gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, jangan udah Allahu Akbar sami Allah lagi gitu. Jangan. Kenambah namanya itu. Kemudian yang ke-8 adalah tumak ninah di dalam i'tidal. Tumak ninah itu artinya apa sih? Diam setelah bergerak. Jadi yang namanya sholat itu harus ada tumak ninah. Setiap ruku, setiap rukun tuh. Ruku, setelah ruku. Jadi nggak boleh namanya zikir sunnah. Tapi bukan berarti setelah tok langsung kayak ayam makan beras itu. Sholatnya. Jangan. Tetap ada tumak. Tumak ninah itu sekedar diam bentar. Nah itu. Makanya ketika ditanya kenapa ada sebagian firqah ya, cara sholatnya itu luar biasa itu. Tercepat sedunia. Tercepat sedunia. Jadi sholatnya tuh Allah. Itu ditanya gimana hukumnya? Nah, jawabannya ini aja. Kalau masalah zikir kan sunnah, ya silahkan nggak ngamalin nggak apa-apa. Tapi dapat nggak tumakninahnya? Kalau dia mendapatkan tumakninah, sah. Tapi kalau tidak sah. Karena tumakninah termasuk rukun di dalam. Tumakninah itu seperti Sami Allahu liman hamidah. Diam bentar, dah. Langsung tanpa zikir nggak apa-apa, sah. Gitu. Itu ya, namanya tumakninah. Kemudian yang ke-9 adalah as-sujud. Sujud adalah paling di dalam sujud, di dalam satu rakaat ada dua sujud, gitu rukunnya. Mubasyaratu ba'di jabhatil musolli maudhi'a sujudihi minal ardi. Paling sedikitnya dianggap sujud adalah menyentuhnya sebagian kening. Enggak wajib semua kening. Menyentuhnya sebagian kening orang yang sholat ke tempat sujud. Jadi misalnya ke tempat sujud yang ada di tanah ya, yang atau semisalnya. Jadi jabhah atau kening kita itu wajib menyentuh tanah tempat sujud. Kalau misalnya ada sedikit rambut yang kena, ya nggak apa-apa. Ketutupan sama rambut. Yang penting ada satu bagian yang mengenai tempat sujud. Jadi bukan salah juga orang mengatakan rambutnya ini, padahal ada yang kening yang kena ke tanah ya, mengatakan dia tidak sah. Itu salah juga tuh. Ketika ada sebagian yang kena sudah cukup itu dianggap. Itu. Yang sempurnanya bagaimana? Ayyukabbira lihuwihi lisujud bila raf'i yadayhi. Dia turun dari i'tidal ya, mau sujud, turun tanpa mengangkat tangan. Takbirnya tanpa mengangkat tangan. Jadi takbir itu ada kalanya kita sunnah angkat tangan, ada kalanya tidak. Seperti takbiratul ihram itu sunnah angkat tangan. Tapi kalau takbir dari ruku ya, bangun dari ruku itu sunnah nggak? Sunnah nggak? Sunnah ya? Sunnah. Kalau takbir bangun dari ruku sunnah. Takbir ke sujud tidak perlu. Tidak perlu angkat tangan gitu maksudnya. Kemudian wayal doa rukbataihi tsumma yadayhi. Kemudian setelah turun caranya adalah lutut dulu menyentuh tanah. Kan ada tuh yang tangan dulu kemudian ya sah saja. Cuma ada hadisnya itu saya pernah mengkaji. Jadi ada hadis yang mengatakan Nabi pernah turun lutut dulu, pernah. Ada juga mengatakan tangan dulu pernah. Terus keduanya hadisnya sahih. Terus gimana cara menanggapinya ya? Gitu. Dua-duanya bisa caranya adalah ketika dia orang yang mampu, masih muda, masih segar, kuat, maka dia lutut dulu. Lutut dulu, kemudian baru tangan, kemudian jabhah, kening, kemudian baru hidung. Tapi kalau memang dia orang sudah tua, sepuh, nggak mampu, ya monggo misalnya, mau nurun aja susah misalnya. Udah, pelan-pelan, tangan dulu. Gitu. Yang paling yang nggak ada ya, soal kening dulu nggak ada lah itu. Ya nggak ada ya, soalnya ya. Yang aneh itu. Aneh itu. Ya. Itu memudahkan bagi orang tua, tangan dulu. Termasuk bangunnya, bangun dari sujud atau bangun dari duduk itu caranya itu. Bagi orang tua ya mungkin misalnya susah ya tangan dulu ya. Lebih nggak apa-apa.
tangan dulu. Kalau bagi orang yang susah gitu. Jadi dua-duanya bisa diamalkan. Bagi orang mampu, lutut dulu. Bagi orang yang tidak mampu, tangan dulu. Kemudian ini di sini rukun sujud ya. Rukun sujud itu ada yang harus nempel, ada yang harus tidak. Seperti tadi, jabahah wajib nempel. Kedua tangan juga wajib. Kemudian lutut juga wajib. Kemudian kaki juga wajib. Jadi ada berapa itu? Kalau dihitung satu-satu berarti 7. Kalau dihitung satu-satu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau hidung itu sunnah. Jadi ada yang mau itu enggak kena tuh enggak sah, salah. Sunnah tuh hidung. Ya. Kalau misalnya tempatnya banyak debu kotoran masa mau ditempelin di situ misalnya berat ya udah nggak usah, nggak apa-apa gitu. Tapi untuk kesempurnaan ya. Dan keseringan kesalahan di dalam sujud biasanya adalah tempat sujud itu misalnya lagi kotor. Kita sengaja tuh sorban yang di sini. Sorban yang di sini kita selendangin, kita taruh di tempat sujud. Nggak sah itu. Kenapa? Karena sorban yang tadinya dipakai itu bergerak mengikuti gerakannya musolli, orang yang sholat. Nggak boleh. Atau misalnya kita terlalu lebar, buat sujud bisa nih. Nggak boleh. Karena ini akan bergerak sesuai dengan gerakan kita. Gitu. Jadi boleh sujud pada tempat yang kita tidak ada sangkutannya. Kita ada itu. Kalau ada bersambung, maka tidak sah. Sujud kita nggak ke tanah berarti. Kecuali caranya dengan misalnya sorban yang taruh sini dilepas, kita yang sengaja dilepas. Dah. Jadi kita mau bergerak, dia tidak ikut gerak, itu sah. Ya kalau tempat yang sujud itu sorban atau kain yang bergerak mengikuti kita, itu nggak boleh. Sama termasuk ketika ada hubungan sama najis. Misalnya ada tali nyambung ke selokan yang ada najisnya. Talinya nyambung ke kantong kita atau ke tempat kita. Bergerak sesuai kita juga, maka nggak sah itu sholat. Karena membawa najis. Itu termasuk salah satunya. Kemudian baca zikir ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu ada zikirnya. Ada pertanyaan? Salah sujud? Apakah pembacaan zikir itu udah termasuk hitungan tumanina? Atau tumanina itu diam tanpa baca apapun? Sebetulnya tumanina itu kan diam. Cuma kalau kita nyebut zikir itu berarti otomatis diam, otomatis sudah disebut tumanina. Tumanina itu gerakannya, bukan bacaannya. Tumanina itu adalah gerakan diam. Gerakannya itu diam. Kalau dia ditambahi zikir berarti udah lebih tumanina lah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu kan udah diam berapa detik itu. Sedangkan tumanina cukup misalnya diam. Nah, 1 detik udah tumanina tuh. Jadi lebih afdol lagi gitu. Jadi anggap nanti ada pembahasan tuh kalau kesarahnya tuh bagaimana kalau tangan harus tertutup atau enggak gitu. Lebar ya itu lebar atau enggak. Umumnya saja sebetulnya. Cuma ada kalanya telapak kaki harus wajib ditutupi. Jadi telapak kaki ya ketika sujud itu bagi perempuan. Bagi perempuan wajib ditutupi. Nggak boleh kebuka. Terbiasa ya. Tapi kalau laki-laki boleh. Boleh ditutupi, boleh enggak. Makanya pakai kaos kaki gimana hukumnya? Nggak apa-apa. Sah-sah aja. Tapi kalau perempuan harus ditutupi. Baik pakai ruku atau pakai apapun ya. Kalau tangan, bagi laki-laki maupun perempuan boleh dibuka. Artinya boleh langsung nempel ke sini loh. Ke tanah gitu. Boleh langsung. Bagi laki-laki boleh, bagi perempuan juga boleh. Ditutupi juga boleh gitu, sah-sah aja. Tapi yang satu nih, jabhah, kening harus dibuka, harus kena. Bagaimanapun itu. Ya. Kemudian di sini harus ditutupi jelas karena ini termasuk aurat ya. Aurat. Posisi kaki belakangnya rapat atau terbuka? Kalau lebih utama kan memang semuanya kena ya. Semuanya kena dan menghadap kiblat. Ininya apa namanya? Kan gini. Iya. Kalau memang nggak bisa susah, kadang ada orang susah kan. Ini nempel, ini enggak.
Misalnya gitu ya. Ya udah minimal ya biasanya mudahnya jempol. Mudahnya biasanya jempol. Yang penting sahnya itu memang kena tanah. Kalau lebih bagus ya ada yang kena semua, menghadapnya semua. Ini rapat gini atau kebuka? Ketika ya lebih bagus ya dimanapun terserah, dimanapun menghadapnya. Kalau memang biasa cara mudah untuk menyatukan tuh dengan itu tadi. Biasanya gini cara supaya menyatukan tuh, supaya kena semua tuh. Kalau kayak gini agak lucu sih. Apa namanya bentuk ngelihatnya gitu. Kayak gini tuh. Biasanya kayak gini sih. Biasanya. Kalau kayak gini agak lucu kalau ngelihat orang itu. Kalau tangannya apakah ditempel semua gini atau gini? Oleh gini. Kalau lagi bagi laki-laki harus mengangkat. Iya, itu perbedaan. Nanti ada al-mukhalafah baina rajul wa nisa, salah satunya adalah ini. Dia harus diangkat oleh laki-laki. Kalau perempuan enggak, gini. Karena ada faidahnya tersendiri ya. Biasa. Ada itu, ada 5 nanti hari kita penjelasannya di Fathul Qorib ini. Luar biasa, jangan sampai lewat kajiannya ya. Ditunggu terus, like and share. Kamisah, sudah cukup ya. Insyaallah ya kita cukupkan kajian kali ini. Pembahasan rukun sholat kita terakhir ini ditandain sampai rukun yang ke-10 yaitu tumakninah di dalam sujud itu terakhir. Insyaallah sisanya ada masih 8 lagi. Insyaallah akan kita kaji kembali di waktu jadwal berikutnya insyaallah. Semoga apa yang kita pelajari dimudahkan dalam memahami dan insyaallah bisa mengamalkan dan menyampaikan insyaallah. Insyaallah ya kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.